Apa yang kita aturkan itu perwujudannya adalah salah satunya doa ini. Mari bersama-sama. Ya mamaku maya bhagawantang saranang gata yono bhagawa sattha yassa jamayang bhagavato dhammang rojema ine hisakkare hitang bhagawantang sasat dhammang sasawaka sanggang abhipujayama. Sekarang kita bernamaskan kata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Menjelaskan apa ini. Para bante dan awuso, terkhususkan yang belum pernah melihat atau berkunjung ke tempat ini, sekarang sebutannya adalah Ramabhar, di mana tempat ini dulu tumbuh pohon salah dalam jumlah yang banyak. Dan tempat ini pula yang ditetapkan oleh Bhikkhu Sangha beserta para bangsawan Lichawi sebagai tempat perabuan atau tempat kremasi sisa jasad tubuh Guru Agung sama Sang Buddha. Diceritakan bahwa peristiwa ini memberikan kegemparan di seluruh Jambudvipa. Bukan hanya rakyat jelata, melainkan para brahmana atau bahkan petapa-petapa lain di luar ajaran Buddha, tetapi punya hubungan emosional yang positif dengan Sang Buddha, dengan ajaran Sang Buddha. Mereka terdorong hati untuk ikut datang, ikut hadir
mereka punya apresiasi terhadap Sang Buddha dan ajaran beliau. Dan itu tidak sedikit. Terlebih adalah para raja dari berbagai negeri ikut bergabung. Dan tentu tidak ketinggalan adalah para siswa, yaitu para biku, bikuni, termasuk upasaka-upasika. Sejauh memungkinkan mereka bergabung di tempat pengkremasian jenazah tubuh Sang Buddha ini. Diceritakan memang bahwasanya Bante Mahakasapa yang sedang dalam perjalanan menuju ke area krematorium ini datang dalam waktu yang lebih lama daripada ketentuan kremasi. Waktu kremasi, yaitu datang terlambat. Diceritakan bahwa meskipun tungku perapian sudah dipersiapkan sedemikian rupa, perwakilan Biku Sangga telah menyulut api ke kayu bakar untuk proses kremasi itu. Kayu bakar itu tidak tersulut membara menjadi api. Itu tidak terjadi satu kali, melainkan 3 kali, betul ya? 3 kali atau 7 kali? 3 kali. Waktu itu ini para dewanya enggak mengizinkan. Ya, tentang alasannya, walaupun di buku atau pustaka literatura yang menyatakan bahwa itu terjadi karena para dewa tidak mengizinkan. Bagaimanapun itu sebatas yang tercatat di buku tentang bagaimana sesungguhnya. Kita tidak perlu untuk mempermasalahkan, untuk memperdebatkan, yang kita juga perlu mengetahui kronologis peristilahan-peristilahan yang digunakan pada zaman itu, yang mungkin istilahnya sama tetapi permaknaannya juga sudah berbeda. Pada zaman dulu itu, para raja yang adalah sesungguhnya wadak manusia, masyarakat menyebut mereka itu adalah dewa. Istilahnya adalah samuti dewa atau samati dewa. Termasuk juga kata dewa ini juga disematkan kepada siapapun orang lain yang sedang punya pikiran bajik, sedang muncul kemurah hatian, sedang muncul cita kasihnya, sedang muncul hal ya kebijaksanaannya atau hal bajik yang lain. Di saat pikiran sedang berada dalam kebajikan, itulah sesungguhnya dia adalah dewa secara batiniahnya. Nah, ini adalah permaknaan dewa dari masa ke masa, sehingga
dengan pernyataan bahwa dewa tidak mengizinkan, apakah dewa itu yang dimaksudkan adalah dewa yang kita percayai adalah sosok makhluk halus yang ada di alam lain, itu yang melakukan pelarangan atau tidak mengizinkan atau menghambat proses kremasi itu, atau justru yang dimaksud adalah para dewa dalam arti para bangsawan, para raja yang berdiskusi, yang membahas, yang punya penyimpulan, semestinya belum patut dinyalakan sebelum Bante Mahakasapa yang merupakan salah satu sesepuh sangga pada waktu itu, nah, tiba di tempat krematorium ini. Sehingga begitu Bante Mahakasapa datang ke tempat ini, api disulut, diketuai oleh Bante Mahakasapa, dan api kayu bakarnya tersulut membakar hingga proses kremasi itu berlangsung dengan sempurna. Ya, tentu di dalam pustaka suci, apalagi di dalam pustaka-pustaka pengulas atau Atthakatha, dijelaskan dengan sangat rinci, dengan sangat detail, dengan sangat deskriptif tentang ya hal-hal yang terkait yang kita dalam membacanya itu tergugah rasa haru biru kita, rasa ya dalam hati itu, kalau saya mengistilahkan itu adalah keprihatinan. Bukan prihatin dalam arti prihatin dengan orang yang sengsara, tetapi justru prihatin dalam arti apa? Punya kekuatan hati, punya emosional, ya. Kalau dalam bahasa gaul sekarang ini namanya bisa muncul baper. Itu adalah deskripsi di dalam pustaka-pustaka suci. Tetapi pada intinya adalah proses kremasi jasad Sang Buddha ini dihadiri sekian jumlah besar, tidak dapat dihitung secara pasti karena banyaknya itu termasuk hadir ya apabila mau disebutkan ya adalah para dewa yang turut dalam upacara kremasi ini. Pada situasi seperti itu hal yang wajar. Para siswa baik yang sudah menjadi biku mengenakan jubah maupun yang masih sebagai perumah tangga menggunakan baju. Baik yang menggunakan jubah maupun menggunakan baju yang belum mencapai tingkatan kesucian, wajar hatinya akan terguncang. Hati yang terguncang ini yang diliputi oleh kesedihan tertuang dalam bentuk air mata kesedihan. Nah, itulah kemudian muncul satu peristiwa yang di satu sisi itu peristiwa itu mengecewakan, tetapi dipandang dari satu sisi yang lain, kita semua mesti berterima kasih kepada sosok Bante itu, sosok biku itu. Adalah seorang Brahmana tua, menjadi biku, sudah menjadi biku lama. Namanya kebetulan persis, yaitu Subhadda. Tetapi untuk membedakan dari Subhadda Paribhajaka atau Subhadda Brahmana itu, yang tadi disampaikan, Subhadda yang ini disebut sebagai Subhadda Mahallaka Biku. Mahallaka Biku artinya biku tuwek.
Nah, kalau biku tua itu punya kesepuhan, punya nilai-nilai luhur di dalam hati, itu namanya biku tua, biku sepuh. Tapi kalau sepuhnya hanya sepuh usia, namanya biku tua. Ditabiskan sewaktu dia itu sudah usia uzur. Jadi belum lama masuk dalam dunia kebikuan. Entah apa yang terbersit dalam pemikirannya dan apa tujuannya, maksudnya, dia berkata kepada salah seorang biku yang sedang bersedih, menangis. Wahai saudara, tidak ada gunanya Anda itu bersedih sedemikian rupa mengeluarkan air mata. Tidak usahlah bersedih seperti itu. Sang Buddha sudah parinibbana. Justru dengan Sang Buddha telah parinibbana itu, kalau dulu kita semasih Sang Buddha ada, kita mau melakukan ini dilarang. Tidak melakukan itu dicela. Kenapa tidak melakukan seperti itu? Yang semestinya melakukan seperti itu. Kita selalu diawasi, kita selalu diatur, kita selalu digiring. Sekarang ini guru sang Buddha, sang Sattha ini telah parinibbana, telah tidak ada, sehingga itu kan bisa kita ini menjadi lebih leluasa melakukan hal apapun yang kita inginkan. Ini penghiburan beliau, menghibur kepada salah satu orang biku yang sedang bersedih. Kata-kata ini ternyata didengar oleh Bhante Mahakassapa. Mendengar perkataan seperti ini, beliau, ya kalau dalam bahasa saya, bagaikan jantungnya itu disambar petir. Loh, kok begini? Kok begini? Siswa-siswa Sang Buddha, apabila ini dibiarkan, ajaran Buddha akan tidak bisa berlangsung lama. Karena itulah kemudian berdasarkan kata-kata seorang biku, satu orang biku ini, Bhante Mahakassapa melobi, berdiskusi kepada para biku senior, mereka-mereka yang telah arahanta, kinasawa, yang punya pengetahuan, punya patisambhita, punya 6 abinya, untuk melakukan sanggayana, yaitu menguncarkan ajaran-ajaran Sang Buddha ulang untuk bisa disaksikan bersama dan dibuktikan bahwa yang diuncapkan itu betul ajaran Sang Buddha ataukah tidak. Dan yang sudah diuncapkan itu penguncaran yang betul atau penguncaran yang salah. Ini terjadi 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana, yang dihadiri oleh 500 biku, semuanya adalah arahanta, kinasawa. Hadir pada waktu itu salah satunya adalah Bhante Ananda sebagai penjawab untuk permasalahan dharma, yaitu Sutta dan Abhidhamma. Dan satu lagi yang menjawab tentang Vinaya adalah Bhante Upali. Pihak yang bertanya, salah satu utamanya adalah Bhante Mahakassapa. Ini berlangsung hingga 3 bulan atau 7 bulan? 7 bulan. Berlangsung hingga 7 bulan. Untuk menyusun ulang, untuk menghimpun ulang, untuk menyatukan ulang.
ajaran-ajaran Sang Buddha yang mungkin diberikan kepada sekelompok orang tertentu, didengar oleh biku tertentu di tempat tertentu, tetapi tidak didengar oleh masyarakat yang lain dan disaksikan oleh sekelompok biku yang lain. Nah, inilah kemudian ajaran Buddha menjadi terhimpun sedemikian rupa yang hingga sekarang ini masih bisa kita saksikan, masih bisa kita ketahui, masih bisa kita pelajari, masih bisa kita pahami, termasuk sebagai panduan dalam kita berpraktik. Sehingga mengapa di awal saya mengatakan ada peristiwa yang sebetulnya tercela, tetapi di satu sisi yang lain adalah juga peristiwa yang memberikan sisi positif. Soalnya tanpa kejadian itu barangkali saja tidak akan ada proses sanggayana, yaitu penguncaran bersama oleh para biku senior, dan dalam waktu yang mungkin relatif tidak selama ini ajaran Buddha akan tidak bisa bertahan di tengah-tengah masyarakat lagi. Nah, itu adalah hal yang terkait dengan Subhadda Mahalaka Bhikkhu yang dengan sembrono berbicara meskipun maksudnya adalah untuk menghibur, yaitu adalah masih terkait dengan upacara, proses upacara kremasi meskipun bukan keterkaitan secara langsung. Itu sehingga dari zaman ke zaman, bukan hanya zaman sekarang saja, biku itu punya kecenderungan untuk lari dari jalur, oleh karena di masa Sang Buddha ada saja, sudah ada potensi untuk seperti itu. Belum lama Sang Buddha parinibbana, sudah ada potensi seperti itu. Apalagi sekarang yang sudah ribuan tahun. Sehingga kita umat Buddha mesti cermat, mesti hati-hati, mesti dengan teliti dalam mendengar dharma, tidak sembarang dengan mengatakan Buddha bersabda bla 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 tanpa didasari ini sumbernya apa, dari mana, kemudian langsung menerima, oh Buddha mengajari ini. Misalnya Buddha bersabda, setiap orang, setiap individu makhluk punya hutang masa lalu, misalnya. Sehingga tiap individu perlu membayar hutang itu. Nah, oleh karena dinyatakan, dicantumkan Buddha bersabda, tanpa menyebutkan sumbernya, sekedar membaca Buddha bersabda seperti itu, kecenderungan orang kita itu adalah langsung menjadi percaya dan kemudian mengikutinya. Dan itu tidak sedikit ajaran-ajaran yang sewarna ini, tidak sedikit. Terlebih setelah 2500-2600 tahun ajaran Buddha itu telah berlangsung. Kalaupun sesungguhnya ajaran yang otentiknya masih bisa ditilik, masih bisa disaksikan, masih bisa ditelusur, yaitu Tipitaka yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang orang zaman sekarang bisa mengerti. Entah dalam bahasa Sri Lanka, bahasa India, bahasa Nepal, bahasa Myanmar, bahasa Thai, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apapun yang lain. Itu adalah pengingatan bagi kita semuanya tentang peristiwa Subhadda yang dari
orang yang sudah usia ujur menjadi biku tidak lama, kemudian berkata-kata yang boleh dibilang sembrono, boleh dibilang kurang ajar, ya, boleh dibilang kurang ajar. Tetapi dari apa yang beliau lakukan itu, nah sesungguhnya memberikan titik inspirasi sehingga ajaran Sang Buddha itu bisa kemudian terawat dengan sistematis, dengan rapi dan tersalurkan dari zaman ke zaman, generasi ke generasi hingga ke generasi kita sekarang ini. Kita tidak berlama-lama di sini oleh karena perjalanan juga masih jauh, sehingga dari saya cukup sekian. Saya mempersilahkan Bante Santacito, barangkali ada tambahan. Ya, sudah cukup. Ya, kalau sudah cukup, saya kira dari Bante, monggo. Iya, sudah cukup. Kalau begitu kita menghormat di stupa ini, di hadapan stupa ini sebanyak 3 kali bersama-sama. Microphone off.